Pernahkah kamu merasa makin banyak belajar, justru makin tinggi kepala, makin paham, malah makin sinis pada yang tidak tahu? Padahal, bukankah seharusnya ilmu membuat kita menunduk? Tapi kenapa semakin tahu, justru semakin sombong? Assalamualaikum, saya Rizal. Hari ini saya akan membahas terkait kenapa ilmu tidak membuatku rendah hati. Sebelum ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan pikiran saya untuk bahan diskusi dan tumbuh bersama. Ilmu yang tidak mengakar adalah ilusi pengetahuan. Yang paling berbahaya dari manusia bukanlah ketidaktahuannya, tapi keyakinan bahwa dia tahu. Richard Feynman. Kadang kita mengira sedang tumbuh, padahal hanya sedang membusung. Mengira diri tahu segalanya hanya karena pernah membaca satu buku, menonton satu video, atau memahami satu teori. Bukankah Socrates pernah mengingatkan, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Karena disitulah awal kebijaksanaan, kesadaran akan keterbatasan diri. Tapi mengapa kita justru sering terjebak pada keyakinan palsu bahwa kita sudah cukup tahu? Apakah itu benar-benar ilmu atau hanya ilusi intelektual? Ilmu yang tidak mengakar seperti pohon yang tumbuh dari tanah tipis, cepat tinggi tapi mudah tumbang. Disinilah psikologi memberi kita cermin. Efek Dunning-Kruger adalah kondisi saat seseorang yang masih minim kemampuan justru merasa paling benar. Semakin sedikit tahu, semakin besar rasa percaya diri. Karena ia belum cukup tahu untuk menyadari apa saja yang belum ia ketahui. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai suatu bidang justru lebih sering meragukan dirinya sendiri. Bukan karena kurang ilmu, tapi karena ia sadar ilmu itu luas dan ia hanya menyesap setetes. Ironinya, yang baru belajar merasa selesai, yang benar-benar belajar justru merasa baru mulai. Lihatlah mahasiswa semester awal yang baru paham satu teori filsafat, lalu meremehkan seniornya. Atau dai muda yang baru hafal satu kitab, langsung merasa cukup untuk menyanggah para ulama. Seperti anak kecil yang menemukan pedang dan langsung menghunuskannya ke siapapun. Bukan karena kekuatan, tapi karena ketidaktahuan akan bahaya tajamnya. Dengan pemahaman sebelumnya, kita bisa membingkai makna bahwa ilmu itu cahaya, tapi cahaya bisa membutakan jika tak ada kaca jernih bernama rendah hati. Dan rendah hati tak tumbuh pada diri yang sibuk membuktikan bahwa dirinya paling tahu. Maka hati-hatilah, ilmu sedikit terasa banyak adalah jebakan paling halus bagi kesombongan. Ketidaktahuan yang tak disadari. Satu-satunya kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa kamu tidak tahu. Socrates. Zaman terus berganti, teknologi semakin canggih, ilmu semakin melimpah, tapi satu pertanyaan tetap abadi. Apakah kita benar-benar tahu atau hanya merasa tahu? Socrates, seorang filsuf dari Yunani, tidak datang dengan banyak jawaban. Ia datang dengan satu kesadaran. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Kesadaran itu bukan kelemahan, tapi justru awal dari kebijaksanaan. Karena orang yang sadar bahwa ia belum tahu, masih mau belajar, masih mau mendengar, masih bisa bersujud. Tapi di era modern, psikologi menemukan jebakan yang sama, fenomena overconfidence dan superiority illusion, yaitu ketika kita merasa lebih tahu, lebih paham, lebih benar. Padahal belum tentu. Ini bukan hanya soal kesombongan, ini tentang ketidaktahuan yang tidak disadari. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Dan itulah bentuk kebodohan yang paling sulit disembuhkan. Bayangkan seseorang berdiri di tepi lautan, melihat riak air dan berkata, "Aku sudah mengerti lautan." Padahal lautan itu dalamnya tak terukur. Begitupun ilmu. Semakin jauh menyelam, semakin kita sadar betapa dangkalnya kita. Maka jika ilmumu membuatmu semakin angkuh, barangkali itu bukan ilmu yang sejati. Karena ilmu yang sejati tidak membuat dada membusung, tapi membuat kepala tertunduk. Ia tidak menjadikan kita hakim atas kebodohan orang lain, tapi menjadikan kita murid seumur hidup yang terus belajar. Karena sadar bahwa lautan pengetahuan tak bertepi. Ilmu harus membuahkan akhlak. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Tapi mari kita jujur, jika ilmu adalah cahaya, mengapa yang berilmu justru kadang membakar dengan arogansi? Jika ilmu seharusnya mengangkat derajat, mengapa ada yang justru menjadikan ilmu sebagai tangga untuk menginjak orang lain?
karena niatnya bukan lagi untuk Allah, tapi untuk status, pengetahuan, panggung, dan kedudukan. Rasulullah SAW pernah memberi peringatan keras, barang siapa menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan ulama atau memperdebatkan orang bodoh, maka ia di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ini bukan tentang perdebatan antara yang benar dan salah, tapi tentang niat yang keliru sejak awal, tentang hati yang tak lagi mencari ridhonya, tapi sibuk mengejar tepuk tangan manusia. Ilmu dalam Islam bukan sekadar mengetahui. Ilmu adalah jalan menuju takut kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maka jika ilmu tidak membuatmu lebih sopan, lebih lembut, lebih takut kepada Allah, barangkali itu bukan ilmu yang diberkahi, tapi pengetahuan yang kehilangan ruh. Kita belajar bukan untuk menang debat, tapi agar menang dalam takwa. Kita menuntut ilmu bukan untuk merasa tinggi, tapi agar lebih mudah sujud dan merendah. Dan saat akhlak tumbuh bersama ilmu, disitulah kita menjadi benar-benar mulia. Ilmu tanpa adab adalah petaka. Pelajarilah adab sebelum menuntut ilmu. Imam Malik. Ilmu itu penting, tapi adab adalah fondasi. Tanpa adab, ilmu berubah menjadi pedang, bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk menusuk harga diri orang lain. Lihatlah hari ini, banyak orang pandai berkata tapi kasar, fasih menyetir ayat tapi meremehkan manusia, penuh argumen tapi minim empati. Itulah ilmu yang kehilangan adab. Padahal ilmu sejati tidak hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga melembutkan hati. Dalam Islam, adab bukan pelengkap. Adab adalah penyaring ruhani yang menjaga agar ilmu tak berubah menjadi kesombongan, agar lisan tetap santun meski akal sedang tajam. Tanpa kecerdasan emosional, kita tahu cara menyanggah, tapi tak tahu cara menjaga perasaan. Tanpa spiritual humility, kita tahu kebenaran, tapi tak mampu mengakui bahwa kita juga bisa keliru. Ilmu adalah cahaya, tapi bila cahaya itu tak dijaga dengan hati yang jernih, ia bisa membakar. Membakar adab, membakar hubungan, membakar peluang masuk surga. Maka jangan belajar untuk tahu, tapi belajar agar tidak menyakiti. Jangan hanya mengisi akal, isilah juga akhlak. Karena ilmu yang tidak membentuk adab hanyalah tangga menuju kesombongan yang semakin tinggi dan semakin dekat dengan jurang kehancuran. Apakah aku menjadi rendah hati setelah belajar? Ilmu bisa dicari, hafalan bisa dikejar, prestasi bisa ditampilkan, tapi kerendahan hati hanya tumbuh di hati yang benar-benar belajar. Kita sering mengukur kualitas ilmu dari jumlah kitab yang kita baca, tapi jarang mengukurnya dari sikap kita setelah membaca. Padahal ukuran ilmu bukan pada tingginya isi kepala, tapi seberapa banyak kita merunduk, bahkan ketika kita benar. Cobalah tanya pada diri sendiri, apakah aku semakin lembut setelah tahu lebih banyak? Apakah aku semakin mudah berkata, aku belum tahu? Apakah aku masih bisa menghargai orang yang belum mengerti? Atau aku hanya bisa menyalahkan mereka? Jika jawabannya tidak, mungkin yang tumbuh dalam diriku bukanlah ilmu, tapi ego yang pintar menyamar. Ilmu seharusnya membuat kita lebih manusiawi, bukan lebih merasa unggul. Tapi lebih sadar bahwa setiap orang punya proses, dan setiap orang butuh waktu untuk sampai. Jika ilmu membuatmu dingin, keras, meremehkan, duduklah sebentar. Lihat lagi ke dalam. Karena ilmu yang tak masuk ke hati hanya akan membuat kita tahu banyak, tapi tak jadi siapa-siapa di hadapan Allah. Kadang kita mengira semakin tinggi ilmu, semakin tinggi posisi kita. Tapi justru semakin tinggi ilmu, seharusnya semakin jelas siapa yang sebenarnya maha mengetahui. Karena ilmu sejati bukan soal menguasai banyak hal, tapi tentang menyadari betapa banyak hal yang belum kita pahami. Quran Surat Yusuf ayat 76. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu, ada yang lebih mengetahui. Ingat, selalu ada yang lebih tahu. Dan yang paling tahu pun tidak pernah berhenti belajar. Karena ia tahu, ilmu bukan alasan untuk sombong, tapi alasan untuk semakin merendah. Jangan mengejar ilmu untuk membuktikan bahwa kamu hebat. Kejarlah ilmu agar kamu tahu cara bersujud lebih dalam. Karena ilmu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan keangkuhan diri sendiri.
Jika video ini menyentuhmu, bantu sebarkan. Bukan untuk menambah views, tapi agar lebih banyak hati yang kembali sadar bahwa ilmu seharusnya membuat kita lebih tunduk, bukan lebih tinggi suara. Silakan tinggalkan komentar, ilmu apa yang pernah membuatmu merasa paling benar, hingga akhirnya kamu ditampar oleh kenyataan. Mari kita belajar dari luka, dari tanya, dan dari rendah hati yang tumbuh perlahan. Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.